Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, yakni dengan saya Nova Aulatul Faizah dan Nur Hasanah dan Siti Aisyah dan juga Vika Nur Hasanah. Kami akan mempresentasikan materi tentang pohon keputusan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pohon keputusan. Apa sih yang dimaksud dengan pohon keputusan? Pohon keputusan adalah suatu model prediksi yang menggunakan struktur pohon atau struktur berhierarki, yang dimana pohon keputusan ini adalah salah satu model klasifikasi yang paling populer karena mudah untuk diinterpretasi oleh manusia. Dan pohon keputusan ini memiliki 3 jenis simpul, yakni yang pertama ada nut keputusan yang biasanya diwakili oleh kuadrat, dan yang kedua ada peluang nut yang biasanya diwakili oleh lingkaran, dan yang terakhir ada nut akhir yang biasanya diwakili oleh segitiga. Dan selanjutnya ialah tujuan pohon keputusan. Adapun beberapa dari tujuan pohon keputusan, yang pertama, memahami kasus dan seluruh aspek yang terkait. Yang kedua, menggambarkan karakter berpikir yang sistematis. Dan yang ketiga, menggambarkan struktur pengambilan keputusan yang dilakukan decision maker sepanjang tahap atau urutan waktu, termasuk seluruh kemungkinan keputusan dan outcome. Dan selanjutnya ialah manfaat pohon keputusan. Manfaat utama dari pengguna pohon keputusan adalah kemampuannya untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, sehingga pengambilan keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Pohon keputusan juga berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Selanjutnya, tahapan membuat pohon keputusan. Langkah pertama yang bisa kita lakukan saat ingin membuat decision tree yaitu dengan menciptakan berbagai alternatif atau pilihan keputusan yang bisa diambil. Nah, supaya alternatif tersebut tidak seperti pilihan yang tanpa pertimbangan, maka baiknya diberi beberapa rangkaian perjalanan bila mengambil dari salah satu keputusan yang ada. Selain itu, bisa ditambahkan juga data keuangan perusahaan atau organisasi yang bisa memberi gambaran lebih spesifik terkait sumber daya yang dimiliki. Tahap berikutnya yaitu kita bisa menganalisis masing-masing risiko dan konsekuensi dari berbagai pilihan keputusan yang ada. Selanjutnya, mencoba untuk metode kebalikannya. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan pohon keputusan. Ada beberapa kelebihan atau keuntungan dalam menggunakan pohon keputusan ini. Yang pertama, bisa menghilangkan perhitungan-perhitungan yang tidak dibutuhkan. Yang kedua, daerah pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global bisa menjadi lebih simpel dan spesifik. Yang ketiga, dalam analisis multivariat dengan kriteria dan kelas yang jumlahnya sangat banyak, seorang penguji biasanya perlu untuk mengestimasikan baik itu distribusi dimensi tinggi ataupun parameter tertentu dari distribusi kelas tersebut. Yang terakhir yaitu bersifat fleksibel. Kekurangan pohon keputusan. Seperti halnya alat bantu umumnya, pohon keputusan juga mempunyai kekurangan, antara lain A. Terjadi overlap dalam menggunakan kelas-kelas dan kriteria yang digunakan dalam jumlah besar. Hal tersebut juga dapat menyebabkan meningkatnya waktu pengambilan keputusan dan jumlah memori yang diperlukan. B. Pengakumulasian sejumlah error dari setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusan yang besar. C. Kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. D. Hasil kualitas keputusan yang didapatkan dari metode pohon keputusan sangat tergantung pada
bagaimana pohon tersebut didesain. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.